Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Kurniawan, bertempat tinggal di Desa Sabung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Saya selaku peternak kenari di daerah Kebumen, khususnya Karangsampung, peternak kenari lokal. Awal mula ternak kenari, saya dulu bermain ke tempat teman saya yang ada di Karangsampung. Dia juga peternak kenari juga, khususnya lokal. Waktu itu saya mencari burung untuk peliharaan ya, bukan untuk ternakan. Dan di situ saya melihat peternakannya ada burung unik lah. Kenari itu salah satu burung unik untuk diternakan, soalnya untuk kandang dan tempat itu tidak terlalu fit. Dan setelah saya punya burung kenari itu, saya ditawarin untuk mencoba ternak kenari. Setelah itu saya pikir-pikir lumayan ya untuk usaha sampingan lah. Nah, pada tahun 2021 saya awal mula ternak kenari itu dari teman saya sekitar 3 indukan, dan itu 3 indukan sudah produk. Setelah saya pelihara dan produk, termotivasi untuk loh kok ada hasil dari ternak kenari itu. Dan penasaran, saya nyari-nyari yang betina, ada dapat beberapa betina dari peternak di daerah Kebumen. Terus saya berjalannya waktu, ya ada kendala naik turunnya lah. Kalau namanya ternak kenari, ternak burung khususnya kenari, nggak semudah yang kita bayangkan. Nah, di situ ada tantangan juga. Dan selama 6 bulan saya mengumpulkan betina-betina dari ternakan saya sendiri. Yang jantan saya jual, yang betina saya tampung untuk generasi indukan berikutnya. Yang poin paling utama itu sebenarnya dari indukan betina. Kalau indukan betina, kalau menurut saya pribadi, kalau indukan betina itu alangkah baiknya nyetak dari dere. Alhamdulillah kebanyakan yang dere itu jadi, dan ada juga yang belum. Tapi kan lebih tinggi kemungkinan ada produknya itu yang dere. Dan waktu itu saya dere, misalkan saya beli dere 3, yang produk 2. Itu yang dere bisa produk semua. Yang indukan kadang ada yang produk, dan yang gagal sering. Yang produk tidak bertahan lama. Kita tidak tahu sih, namanya kita beli online ya, namanya kita beli dari media sosial. Kadang mereka bilang A, bilang B, ya kita percaya aja. Namanya kita peternak, namanya beli barang dari orang lain, resikonya seperti itu, ya sudah biasa lah untuk permainan di dunia burung. Nah, saran saya kalau misalkan mau ternak, sebenarnya lebih baik dari dere. Kalau dere lokalan ini sebenarnya usia 5-6 bulan sudah bisa birahi dan bisa dijodohkan. Dari pengalaman saya dari tahun 2021, kendalanya sebenarnya ringan sih. Yang pertama, kalau kendala berat dari cuaca. Dari cuaca kita nggak bisa melawan alam lah.
Kalau kendala dari ternakan untuk perawatan, kita hampir bisa asalkan kita rawatnya dengan benar, konsisten, dan cari selang untuk oh ini burung gimana sih, harus gimana. Kalau kenali lokal tergolong susah gampang, tapi insya Allah bisa. Kalau peternak pemula insya Allah bisa, nggak rewel-rewel banget. Cuma kondisi tubuh kalau yang burung kenari ini tergolong burung yang ringkih. Jadi kalau kena angin sedikit, kalau cuaca lagi kurang bagus, dia bisa drop. Dan kondisi burung kalau drop, untuk produksinya juga menurun. Untuk solusi untuk agar burung kita itu tetap fit, ya kita harus pakai racikan pakan. Yang pertama itu sebenarnya harus pemberian EF yang benar, dan vitamin juga harus diperhatikan. Kondisi sangkar paling utama, yang itu paling utama. Untuk kotorannya dan lain sebagainya harus benar-benar diperhatikan. Saya sendiri pakai tatakan kertas atau koran ya, itu lebih mudah untuk pembersihan. Dan untuk kandang sendiri saya pakai kandang gantung. Kenapa pakai kandang gantung? Itu yang pertama mudah, kalau misalkan jemur dan lain sebagainya. Kalau saya ini kan kondisi ruangan, sinar matahari itu masuk sore, baru sekitar jam 2 atau jam 3. Jadi itu pun tidak langsung kena ke burungnya. Dan untuk nilai plusnya, kalau misalkan nilai lebihnya dari tatakan kertas atau koran itu, yang pertama mudah dibersihkan, yang kedua kita bisa tahu kondisi burung dari kotorannya, dari ya biasanya kalau udah mulai birahi kan nyebut kertas gitu, kertas. Oh itu posisi burung sedang birahi, atau misalkan tadi kotorannya jelek, itu berair dan lain sebagainya, mungkin dari EF yang sayurnya bisa dikurangi, atau mungkin kondisi burung juga lagi kurang fit juga bisa. Kalau untuk pemberian pakan sendiri saya pakai pakan kiloan sih, pakai kiloan. Soalnya kalau yang lokal sendiri itu nggak terlalu rewel, masih bisa ditoleransi untuk Pak. Ya bagusnya lagi pakai pakan yang kemasan, pakai pakan yang sudah protein gitu. Tapi untuk minimalisir budget ya untuk produksi, ya bagusnya kita produksi pakan sendiri ya. Kalau kondisi sayur, buah itu EF ya, masuk ke EF itu sebenarnya kita cuaca sama kondisi burung. Kalau musim hujan kayak gini, musim hujan untuk pakan sayur lebih sedikit kalau menurut saya. Kalau pakan sayur biasanya seminggu paling 2 kali. Kalau telur takutnya kita ngelemak karena kondisi sering hujan, kita juga kasih paling seminggu 2 kali juga. Soalnya jarang dijemur sih kalau kondisi hujan. Kalau untuk vitamin biasanya saya pakai 3 vitamin, untuk breeding, untuk yang vitamin biasa, sama untuk penyembuhan. Misalkan ada kondisi burung yang kurang fit atau lagi sakit dikit, itu ada obatnya. Untuk indukan saat ini saya ada produkan sekitar 14, kurang lebih 14 lah. Kalau yang siapan derek, siapan ini sekitar ya ada lebih dari 20. Untuk produksi per bulan rata-rata sekitar anakan 20 ke atas,
alhamdulillah kalau lancar itu sekitar 20 ke atas. Kalau mungkin kalau untuk saat ini kendala cuacanya lagi dingin dan banyak ini ya mungkin di bawah 20, kondisi tergantung kondisi burung. Kalau peternakan kita nggak bisa menentuin pastinya, cuma bisa prediksi oh ini hasilnya sekian. Ya untuk pemula sebenarnya lebih bagusnya dari awal kalau mau nyoba ternak kenari itu dari yang seri-seri kecil dulu. Contohnya seri lokal itu nggak terlalu ribet, nggak terlalu perawatan juga. Burungnya itu nggak terlalu ringkih banget, masih ada bandel-bandelnya dikit lah. Saya sering kasus betina sedang loloh mati, itu sering banget. Makanya kenapa saya jarang jual untuk yang betinanya itu ya seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi betina yang mati, betina yang trouble, misalkan ada mampu kita bisa tambah bulan. Dan untuk anakan, untuk penjualan saya masih sama teman-teman ya online 1-2. Yang dijual juga saya rata-rata pejantan kondisi kalau kenari lokal 1,5 bulan sudah bisa ngeriwit, rata-rata 1,5 bulan sudah bisa. Bahkan ada yang usia 30 hari sudah ngeriwit, di bawah 25 hari ada yang ngeriwit, itu beda-beda lah. Tapi paling lama biasanya 1,5 bulan kalau yang jantan rata-rata udah ngeriwit. Ya untuk betinanya kalau misalnya target saya nggak target ya, untuk mungkin ya sambil berjalannya waktu lah. Biasanya sih saya kalau misalkan untuk anakannya biasanya setiap bulan. Ini kan kalau misalnya kita udah nyimpen selama 6 bulan kan setiap bulan kita pasti dapat indukan lagi. Kalau saya untuk mendongkrak produksi telur sih saya pakai pisang. Sebenarnya itu saya nemu di lihat referensi di YouTube dan katanya pisang bisa mendongkrak telur produksinya lebih banyak. Dan saya coba saya perhatikan, oh benar mas, itu benar-benar ya. Kita untuk saya pribadi memang benar itu pisang itu bisa mendongkrak produksi telur. Untuk pisang sendiri saya pakai pisang pok, biasanya rata-rata pisang apa saja sih sebenarnya bisa, cuma kan kalau saya sendiri ya lebih baiknya pisang pok. Tapi nilai kurangnya ada untuk pisang, biasanya kotorannya lebih bau. Ya itu saja mungkin dari saya ya, pengalaman ternak kenari selama saya ternak kenari. Ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila teman-teman tertarik ingin ternak bisa main ke kebun saya. Dan kalau misalkan ada yang minat dengan anakan juga, kalau selagi ada stok ya silakan. Kalau misalkan minat dari indukan atau anakan ataupun derek bisa kontak di 0857 0038 9527.